Bina lil majhul sutra. Sekarang akhwal muta'alliqatul fi'li wa ma ya'malu amalahu. Akhwal muta'alliqatul fi'li. Akhwal muta'alliqatul fi'li wa ma ya'malu amalahu. Al-fi'lu au baqiyatul awamili ma asmihal mansubi mithlal fa'ili bi dzikrihi li yufamat ta'alluqa duna ifadatil wuqu'i mutlaqa faqatuhu in utliqal ibadula au nafyuhu lil ismi a'ni fa'ila likaunihi nuzila kal lazimila muqaddarin bihi fa amma ju'ila al fi'lu kan yan anil fi'li yukhas ma'muluhu dala alaihi naunas aswad bi khussatin lahu ayura basor au ayakuna mubsiran lima dhahar la yakunu mithla ma ta'launa hal yastawil ladina ya'lamuna ammal ladzi yuqdaru wa huwa ma'rufin falaiqan qaddar wa fi hadzal arab hadza babu akhwal muta'alliqatul fi'li wa ma ya'malu amalahu min ismil fa'il wa nahwihi at-tanbih alaihi min ziyadati la syakka anal fi'la ma'al maqbul kal fi'li ma'al fa'il. Bab muta'alliqatul fi'li. Apa muta'alliqatul fi'li? Muta'alliqatul fi'li itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fi'il tapi di luar musnad dan musnad ilaih. Di luar musnad dan musnad ilaih muta'alliqatul fi'li. Seperti maf'ul bi. Itu ada hubungannya dengan fi'il. Fi'il muta'addi misalnya. Itu butuh maf'ul. Hal, tamjiz dan sebagainya itu namanya muta'alliqatu al-fi'li. Maka muta'alliqatul fi'li ini sebetulnya hampir sama dengan konsepnya Tamam Hasan, yaitu babul jihah atau aspek. Aspek itu bisa bertalian dengan musnad dan musnad ilaih. Bisa juga bertalian dengan morfologi, dengan kalimat. Itu aspek. Aspek itu bagian-bagian yang umum. Kalau dalam balaghah kemarin itu dicetuskan dengan istilah takyid, diikat. Misalnya dorobal waladu, yang memukul anak, yang dipukul tidak jelas karena tidak disebutkan. Dorobal waladu berarti musnad dan musnad ilaihnya ini umum, isnadnya umum. Dorobal waladu. Tapi kalau sudah dorobal waladu kalban berarti agak jelas, sudah agak dipersempit, yaitu yang dipukul adalah anjing, bukan kucing atau bukan yang lainnya. Maka kata-kata kalban ini merupakan jihad, merupakan aspek daripada musnad yang umum. Dorobal waladu kan umum, dorobal waladu. Nah, maf'ul ini salah satu daripada aspeknya musnad dan musnad ilaih. Sebab dalam satu jumlah yang terpenting itu adalah musnad dan musnad ilaih, yang dikatakan dengan al-jumlatun nawah, yaitu core sentence, ya, kalimat inti. Di luar kalimat inti itulah semuanya menjadi aspek, atau dalam istilah balaghah yang kuno seperti ini namanya muta'alliqatul fi'li. Muta'alliqatu al-fi'li. Jadi aspek itu
bisa mengaspeki jumlah yang dalamnya ada musnad dan musnad ilaih, juga bisa mengisnati kalimat lafal apa ya. Daraba al-walad di sini daraba musnad, al-walad musnad ilaih. Ada musnad dan musnad ilaih. Penyandaran doroba kepada al-walad inilah yang disebut dengan isnad. Nah, kalau dikatakan doroba al-waladu, dan ini sudah merupakan kalimat yang komplit, core sentence. Tapi masih umum. Yang digepuk apa? Misalnya kalban. Inilah sebagai kalban ini sebagai muta'alliqatul fi'li, yang ada hubungannya, kemunculannya itu karena ada fi'il, masih ada muta'alliqatul fi'li. Kalban ini karena, dan ini menurut Pamekasan ini disebut dengan aspeknya isnad, di mana yang durabal itu umum, setelah ada kalban berarti lebih khusus, ini pukul anjing. Kalban, anjing yang bagaimana? Anjing yang akuran, cukup terus itu. Nah, ini lebih sempit lagi, tidak semua anjing. Ya. Kalau berawal itu kalban akuran, launuhu yang warnanya putih. Ini semuanya adalah aspek, termasuk muta'alliqatul fi'li. Ini aspek atau katakan jihad, bahasanya Pamekasan. Aspek pada kalimat, pada isnad, musnad dan musnad. Bisa juga terjadi pada kalimat aspek itu. Misalnya qata'a. Apa qata'a? Memotong. Memotong caranya apa saja kan masih umum. Tapi kalau sudah inqata'a, terpotong, bukan aktif lagi lah. Mutawa'ah ini merupakan satu aspek daripada aspek kalimat qata'a. Kemudian kalau taqatta'a, terpotong-potong tapi banyak, lil kasroh, itu aspek taqatta'a, aspek daripada qata'a yang masih global. Taqatta'a taqatta'a. Kemudian takotu, ada istilah takotu utorik. Nah, ini persimpangan jalan ini bahasa Arabnya takotu utorik. Perempatan termasuk pertigaan itu takotu utorik, takotu, takotoa. Takoto, motong dari sini, motong dari sini, motong dari sini, berarti takotoa saling. Ini juga merupakan satu aspek, tapi aspek morfologi. Itulah aspek. Nah, muta'alliqatul fi'li, adanya maf'ul bih di sini, ini sebagai aspek. Aspek, kalau istilah modernnya aspek bagi kalimat fi'il dan fa'ilnya. Coba kita telusuri. Ini mirip dengan jihad atau sama dengan jihad. Hadza babu aqwali muta'alliqatul fi'li. Yang namanya muta'alliqatul fi'li itu bisa maf'ul bih, bisa hal, bisa tamyiz, tapi disebutkan di sini yang banyak dalam yang maf'ul bih. Wa ma ya'malu amalahu min ismil fa'il wa nahwihi wa tanbi' alaihi min ziyadati la syakka anal fi'la ma'al maf'ul al fi'li ma'al fa'il. Maf'ul bih dengan fa'il itu hampir sama dengan fi'il fa'il. Kalau fi'il dengan fa'il kan jelas yang mendapat
mendapat kejadian, baik kejadiannya tidur, bangun, berjalan, memukul, itu menclok. Kata-kata memukul, berjalan, bangun, tidur itu terjadi pada diri fa'il. Ya, terjadi pada diri fa'il. Itu jelas musnad dan musnad ilaih. Jelas sudah musnad dan musnad ilaih. Lalu kemudian muncul maf'ul bih. Kalau saya katakan dorobal waladu, tidak hanya sekedar saya mementingkan bahwa telah terjadi pemukulan pada anak, tapi yang dimaksudkan juga anjing itu dipukul. Jadi bisa fa'il yang mendapatkan perhatian, dia juga maf'ul bih. Anjing itu dapat pukulan. Nek fa'il, anjing anak itu yang memukul. Kalau maf'ul bih, anjing itu dapat pukulan. Jadi bisa saya mementingkan fa'ilnya atau mementingkan maf'ul bih. Al-gharad mutakallim. Anal fi'la ma'al maf'ul kal fi'li ma'al fa'il. Ingat itu. Fi'il dengan maf'ul bih itu seperti fi'il dengan fa'ilnya. Fi'il dengan fa'ilnya. Fi'il dengan fa'il kan bisa dilepaskan. Karena apa? Karena fi'il itu musnad yang memberi atribut kepada fa'il, musnad ilaihnya fa'il di sini. Begitu juga maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu sakjane fungsinya sebagai aspek untuk mempersempit pengisnatan fi'il kepada fa'ilnya dipersempit. Kalau dorobal waladu saja masih umum, mungkin yang dipukul anjing, mungkin yang dipukul kucing, mungkin yang dipukul benda-benda yang lain. Tapi kalau sudah diberikan maf'ul bih-nya sudah agak sempit, sudah meniadakan yang lainnya. Misalnya dorobal waladu qitton, berarti bukan anjing yang dipukul, bukan benda-benda yang lain, tapi yang dipukul adalah kucing. Oleh karena itulah pentingnya maf'ul bih sebagai muta'alliqatul fi'li atau sebagai sebagai aspek, ya, sebagai aspek atau sebagai muta'alliqatul fi'li. Karena pentingnya dulu maf'ul bih. Oleh karena itu maka di barat dulu ketika mendeskripsikan sebuah kalimat sentence itu maf'ul bih mesti ada. Jadi baru kalimat itu sempurna kalau ada maf'ul bih-nya. Kalau ada maf'ul bih-nya, ya, maka kalau ada maf'ul bih-nya itu baru disertakan. Ya, jadi fi'il dengan adanya maf'ul itu seperti fi'il dengan fa'ilnya, saking pentingnya. La syakka anal fi'la ma'al maf'ul kal fi'li ma'al fa'il. Kal ya seperti itu. Min annal gharad min kullin minha ifadatut talabbus bihi. La ifadata wujudi faqat fa amalur raf'i fil fa'il li yufida wuqu'ahu minhu wa nasbu fil maf'ul li yufida wuqu'ahu alaihi. Fi'il dengan maf'ul itu seperti fi'il dengan fa'il, saking pentingnya. Padahal fungsinya maf'ul bih itu ya sebagai aspek saja, mempersempit keumuman musnad dan musnad ilaih. Min annal gharda min kullin minha ifadatut talabbus. Ifadah. Sebab apa? Kalau disebutkan maf'ul bih itu ada talabbus. Apa talabbus itu? Al-iltibas. Ada al-humud. Ada apa al-humud itu? Ada ambiguity. Ada abu-abu. Gitu.
Kalau dorobal waladu tanpa adanya maf'ul bi, yang terjadi adalah at-talabus atau al-iltibas. Ya. Ada al-iltibas. Yang saya pentingkan itu fa'ilnya, saya memberikan berita pada Anda itu terjadinya pukulan ini, adanya pukulan fa'il atau memberitahukan tentang anjing yang dipukul. Itu talabus. Bisa fa'ilnya, bisa maf'ul bi-nya. Karena maf'ul bi sangat-sangat penting, seperti fi'il dengan fa'il. Ya. Jadi ifadatu talabus, apa talabus itu? Al-iltibas. Yang dipentingkan fa'ilnya atau maf'ul bi-nya. Sampean bilang dorobal waladu kalban, maksud sampean itu memberitakan pekerjaannya anak itu mukul atau memberitahukan anjing yang dipukul. Anjing itu yang dipukul. Sebab setiap pukulan pasti ada yang dipukul, misalnya. Jadi penting maf'ul bi. Ifadatu talabbus bihi la ifadata wujudi. Yes. Jadi kalau ada orang yang berbicara darabal waladu kalban, itu memberitahukan tentang anjing yang dipukul atau telah terjadi pukulan pada diri fa'il itu. Nah, jadi ada iltibas. La ifadati wujudi bihi. Ifadah wujudi, wujudnya pukulan itu. Fa umila raf'u fil fa'il liyufida wuqu'ahu minhu. Oleh karena itu maka rafa diberikan pada fa'il untuk memberitahukan terjadinya pekerjaan itu pada dirinya. Wa nasbu fil maf'ul liyufida wuqu'aha alaihi. Maf'ul diberikan fathah itu supaya supaya memberitakan bahwa pukulan itu mengenai dia, wuku. Jadi kalau kepada fa'il li'ifadati wujudul fi'li. Tapi kalau kepada maf'ul li'ifadati wuku'il fi'li alaihi. Nah, yang dipentingkan yang mana? Apakah terjadinya pukulan itu pada anak atau jatuhnya pukulan itu pada anjing? Disinilah ilmu ma'aninya muncul. Apa yang dinamakan dalam kajian pragmatik itu attention, qasdiyatul mutakallim. Apa yang dimaksud oleh mutakallim itu attention. Itu sangat-sangat berperan. Qasdiyatul mutakallim. Qasdiyah itu apa yang dimaksud oleh mutakallim. Apakah mutakallim menekankan terjadinya pekerjaan mukul itu pada anak itu atau jatuhnya pukulan itu pada anjing? Ya terserah qasdiyatul mutakallim. Kalau mutakallim inginnya memberitahukan tentang terjadinya pukulan pada anak itu, dan itu yang dimaksud oleh mutakallim, disinilah kajian pragmatik itu muncul. Karena yang menentukan makna itu adalah di luar lafaz itu. Dan pragmatik itu sama dengan ilmu ma'ani itu. Makna yang digali dari satu konteks tertentu itu adalah pragmatik. Nah, ilmu ma'ani sama. Ada istilah likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Ada korina khalia, ada korina makolia, korina khalia atau korina lafdiyah. Jadi adanya korina inilah yang menentukan makna. Bukan hanya lafal dengan lafal yang disusun kemudian menimbulkan makna, itu semantik. Jadi makna yang terbatas di luar konteks itu adalah ilmu ma'ani, ilmu dilalah. Tapi kalau makna yang timbul karena adanya konteks tertentu, itulah pragmatik. Itulah pragmatik. Nah, salah satu unsur pragmatik itu ya ono implikatur, ono
praanggapan, ada lagi qasdiyatul mutakallim. Itu yang menentukan makna antara lain, ya, antara lain. Jadi kalau ada fi'il, fa'il, maf'ul, itu bisa yang dipentingkan terjadinya pekerjaan itu pada fa'il, mengabaikan maf'ul bi, atau mementingkan maf'ul b-nya daripada fa'ilnya. Terjadinya pekerjaan itu yang jatuh pada dia. Oleh karena itulah maka maf'ul b di sini dikatakan sama pentingnya dengan fa'il. Al-fi'il ma'al fa'il, al-fi'il ma'al maf'ul, kal-fi'ili ma'al fa'il. Ya, ma'al fa'il. Fa'umilan raf'u. Jadi mengapa ada rafa itu? Qala Ibrahim Mustafa dalam Ihya'un Nahwi, ada kitab namanya Ihya'un Nahwi. Itu duwe nama mungkin ya. Ihya'un Nahwi Ibrahim Mustafa. Ar-raf'u alamatul isnad. Rafa itu tandanya isnad. Musnad atau musnad ilaih. Rafa. Wal jarru alamul idhofah, baik idhofah dengan isim atau idhofah dengan huruf jar majrur. Wal fathah lil khitfa, ya juga. Sing aneh mana Ibrahim Anis. Mengapa alamat i'rab itu kok ada? Alamat i'rab itu ada karena liwasil kalam, untuk menyambung kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi tidak diwakafkan. Muhammad yadhhab bangun, Muhammadun yadhhabu, itu untuk menyambung, sehingga tidak diwakafkan semua seperti bahasa Indonesia wakaf terus hilangkan jejak supaya lanjut bahasa. Itu loh alasan Ibrahim Anis itu dalam kitabnya Min Asroril Lugha. Jadi i'rab itu muncul karena liwasil kalam. Nah, Ibrahim Mustafa agak mengaitkan rafa itu alamatul isnad. Nek fa'il gak mubtada itu rafa. Lainnya akan tawabi. Nek kasroh itu alamatul idhofah, baik idhofah dengan isim atau dengan harf. Nah, nek fathah apa? Lil khifah. Lil khifah karena harokat paling ringan itu adalah fathah. Pokoknya selain musnad, selain idhofah, maka fathah itu yang dipilih karena lil khifah, karena ringan. Harokat yang paling ringan itu fathah daripada dhamma, daripada kasroh. Lil khifah. Jadi kak ngono ya gue pandangannya yang agak ini, yang struktur itu utama bahasa. Karena apa? Karena i'rab itu termasuk salah satu korina, salah satu indikator. Nah, netral ini. Salah satu indikator i'rab itu yang disebut dengan korina. Makanya indikator semuanya dikelompokkan menjadi tadofur qaroni. Jadi bukan karena liwasil kalam atau karena yang lain-lainnya, tidak, tetapi dhamma, fathah, kasroh itu salah satu korina. Makanya teorinya disebut tadofur al-qara'in. Fa'il karena korinanya isim, ditaksim makna taksim. Ya, taksim. Kemudian isim ya, fa'il itu kan isim. Kedua, posisi, tertib setelah fi'il. Tertib, rutbah namanya posisi. Yang ketiga, ada dhammanya. Nah, salah satu korina. Dhamma itu fa'il, ono fa'il fathah enggak ono. Mesti dhamma. Yang keempat, ini menyangkut makna sebagai pelaku daripada fi'ilnya. Nah,
Ini korina ma'nawiyah. Talata yang korina lafdiyah, yang yang keempat korina ma'nawiyah. Makanya disebut makna wa mabnaha. Tidak ekstrim mabna tok, tidak ekstrim makna saja, tapi kedua-duanya dimanfaatkan gitu. Karena perkembangan nahwu pada waktu struktural itu pada bentuk mengabaikan makna. Karena makna itu tidak bisa tidak bisa dipelajari secara empiris, tidak bisa, karena dia abstrak, makna itu. Maka kata Bloomfield, at-afu nuqtatin fi dirasah lughawiyah, apabila menyangkut makna, salah satu titik yang paling lemah di dalam studi kebahasaan apabila menyangkut makna, tidak bisa dibahas secara empirik, tidak bisa, itu lemah, tidak pas. Ya, oke. Kon di mola apa wa anal gharad min kullin minhuma, maksud fa'il minhuma itu kan fa'il dengan maf'ul bih. Maksudnya untuk apa? Menyebutkan fa'il, menyebutkan maf'ul. Ifadatu talabbus bihi, karena kalau disebutkan fa'il dengan maf'ul itu talabbus, yang dipentingkan fa'ilnya atau yang dipentingkan maf'ul bihnya. La ifadati wujudi faqat. Nah, tidak hanya memberitahukan, afada yufidu itu memberitahukan. Ya, seperti naik nulis surat biasa ya suruni an ufida sa'adatakum ilman, memberitahukan. Tidak saja memberitahukan terjadinya pekerjaan itu, wujudihi faqat, ya, tetapi wanas bil maqul liyufida wuqu'ahu alaihi, untuk memberitahukan bahwa pekerjaan itu menimpa maf'ul bih. Jadi kedua-duanya. Makanya talabbus yang menentukan siapa? Qasdiyatul mutakallim, intentionnya. Ya, disebutkan fa'il dan maf'ul bih itu justru talabbus. Ya. Fa umila raf'u fil fa'il liyufida wuqu'ahu minhu. Terjadinya mengapa fa'il dimarfu'kan? Karena untuk memberitahukan bahwa pekerjaan itu terjadi padanya. Makanya dikatakan marfu. Si marfu. Marfu itu apakah sama dengan dhamma? Tidak. Dalam kajiannya Abdurrahman Ayyub, marfu dengan dhamma awas, jangan dicampur adukkan, karena beda. Karena marfu itu halatun nafsiyah, keadaan atau status psikologi. Nek dhamma itu lafziyah yang diucapkan. Misalnya Musa, ja'a Musa. Musa itu marfu, iya marfu. Musa marfu, iya marfu. Karena dia yang diberitakan datang. Marfu. Makanya istilahnya rofa'a ya rofa'u. Dia diberitakan, iya marfu. Nah, diberitakan dulu bahasanya marfu. Terus domanya mana? Adik mukot darotun ini yang tidak. Karena apa? Karena masalah doma beda dengan rafa. Karena rafa itu keadaan nafsiyah. Kalau doma itu lafziyah yang terucap. Nah, ketika Musa tidak bisa terucapkan, maka tidak usah dimukotarkan. Karena marfu dengan doma tidak identik. Karena dhamma itu tajalli, istilahnya tasawuf, Pak. Ya. Tajallinya aja. Penampakannya aja. Nah, yang tidak nampak, yang marfu'nya diberitakan bahwa dia datang, ja'a Musa. Kalau dhamma itu masalah lafziyah, penampakan.
Nah, ketika kalimat tidak bisa menerima dhamma, ya sudah pasrah saja, sudah tidak usah dimuqaddar-muqaddarkan bahwa dhammanya ada. Dhammanya ada karena menganut sistemiknya, menganut sistemiknya. Nek ja'al waladu kok iso, al waladu kok iso. Nah, ketika ja'a Musa karena nurun kepada al waladu yang ada dhammanya, maka diono-ono dir. Ya, diono-ono. Jadi Musa itu marfu iya. Nah, penampakannya mana? Muqaddaratun ala akhir ya, muqaddaratun ala akhir. Muqaddaratun bidomatin muqaddaratin ala akhir. Sebetulnya tidak usah, karena ada penampakan. Bahwa itu penampakan. Itulah salah satu daripada apa yang dikemukakan oleh siapa? Abdurrahman Ayyub dalam sebuah kitab An-Naqdu ala Nahwil Arabi. Jadi beda antara rafa dengan dhamma. Karena rafa, keadaannya rafa bisa juga penampakannya itu dengan alif nun atau wawu dan nun. Penampakannya hanya penampakan saja. An-Naqdu ala apa sih? An-Naqdu ala Nahwil Arabi bisa di-download tapi gede itu 400 GB. Wah, berapa 400 GB kok iso lho, 400 GB itu lah udang. Bukan ya kan ono. An-Naqdu ala Nahwil Arabi. Itu kritiknya 1 giga gede kan. Lai. Boleh mbok salah atau enggak ada muncul. Gambarnya bisa dilihat. Anak tuh anak ular Ini di-download intro Mas. Di-download intro punya. Gak iso. Tapi bisa dibuka. Iso pecah itu HP. Tapi bisa dibuka saja. Bisa mungkin. Iso. Aku gak tahu buka. Soalnya aku buka asli ini mau aku buka. Anak tuh anak ular. Anak tuh anak coba dibuka Abdurrahman Ayyub. Bisa kok buka. Kalau download itu yang lain nggak bisa kerja, Ustaz. Kalau downloadnya di kantor, yang lain nggak bisa kerja. Yang semua. Anak tuh ala Nahwil Arabi Abdurrahman Ayyub. Abdurrahman Ayyub. Ya, jadi kalau disebutkan fa'il dengan maf'ul itu ada ambiguitas bahwa yang dipentingkan itu fa'ilnya atau maf'ulnya. Karena apa? Karena fi'il dengan fa'il itu karena fi'il dengan maf'ul itu seperti fi'il dengan fa'il yang tidak bisa dipisahkan. Abdul Qadir mangan, terus kalau langsung dipangan ngono ya apa? Ya, karena penting. Nek Abdul Qadir mangan mesti langsung dipangan. Fa umila rafu fil fa'il li yufida wuqu'ahu minhu. Ya. Fa'il itu diberikan tanda rafa supaya apa? Supaya menceritakan, memberitahukan bahwa pekerjaan itu terjadi pada fa'il. Setelah masalah apa namanya istilah marfu itu apa sih? Mansub itu apa sih? Majrur itu apa sih? Maka itu halatun nafsiyah aja. Rofa'at ya, rofa'a sih kata-kata rofa'a. Rofa'al muwazzaf takriron ila mudirihi. Rofa'a itu memberitahukan atau mengangkat laporan, mengirim laporan, memberitahukan itu rofa'a. Makanya fa'il itu adalah
yang diangkat laporannya yaitu dari fi'ilnya. Misalnya qoma al-waladu, waladu marfu, ya karena apa? Karena rufi'a, ya karena diberitahukan bahwa al-waladu itu berdiri, makanya marfu. Karena rufi'a diberitahukan. Nek majrur, ya karena diseret, tarik mudah berajur ditarik, karena disandari, baik sandarannya isim atau huruf jar mau ditarik menisor. Penampakannya kasroh, penampakan, ya, penampakan. Atau makhfud istilahnya kalau jurumiyah kan khafat, jar itu khafat. Khafat itu apa? Rendah, direndahkan. Karena ditempelin ini doyong. Mudah gila. Atau mana huruf jere, makanya istilahnya makhfud, majrur. Itu kalau rufi'ah karena diberitahukan. Marfu. Makanya halatun nafsiyah, marfu, majrur itu halatun nafsiyah, keadaan jiwa. Sifatun dzatiyah. Ya, sifat individu setiap kata. Ya. Nah, kalau dhamma itu lafziyah, pengucapan yang keluar dari mulut, penampakan saja. Oleh karena itulah maka yang ahli transformasi kreatif grammar, kalau marfu itu tingkatannya ada pada deep structure, di otak, keadaan jiwa. Terus ditransformasikan menjadi dhamma kalau fa'il. Oleh karena itu maka i'rab yang bunyinya Musa fa'ilun marfu'un, ya fa'il marfu karena diberitakan bahwa qoma al-waladu, ya Musa diberitahukan bahwa bangun, marfu karena dilaporkan, itu dijelaskan begitu marfu. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, itu ada dalam deep structure, tidak dalam surface structure. Jadi bisa aja, tapi tidak usah kata Abdurrahman Ayyub, karena beda lingkupnya halatun nafsiyah itu ya ada pada pikiran, di dada. Ada dhamma itu ada di mulut, ya beda istilahnya dengan transformasi kreatif grammar. Ke masalah ya. Fal mutakallim tarotan, nah ini. Fal mutakallim tarotan, kadang. Fal mutakallim utawi wong sing ngomong tarotan, kadang-kadang. Iku yuridu al-ikhbar anil fi'li. Yuridu al-ikhbar anil fi'li. Ingin memberitahukan. Makanya fungsi bahasa ada 5 menurut Shirley, salah satunya takririah, jumlah takririah, memberitahukan. Jumlatun takririah. Ya, ini pada Austin, ya, kajian Austin al-afal lugawiyah, perilaku bahasa. Ya, oke. Tarotan yuridul ikhbar anil fi'li. Si mutakallim ketika bilang doroba Musa atau dorobal waladu, itu ingin memberitahukan bahwa pekerjaan memukul itu terjadi pada al-walad, dorobal waladu. Al-ikhbar anil fi'li saja. Ai al-hadath min ghairi talabbusin bi fa'il wala maf'ul. Fayaqulu waqa'a darbun wa nahwuhu falaisa fi hadza tarkib sayun min muta'alliqatid darbi. Di sini hanya ansih memberitahukan bahwa pekerjaan pukulan itu terjadi pada si fa'il. Unda bahwa apakah pukulan itu terjadi pada fa'il atau pada maf'ul? Enggak begitu. Hanya ansih memberitahukan bahwa telah terjadi pukulan.
pada siapa pukulan itu, mengenai siapa nanti. Jadi pertama mutakalim, qasdul mutakalim ini kajian pragmatik ini. Namanya qasdiyatut mutakalim. Yang dimaksud oleh mutakalim itu salah satu unsur daripada pragmatis. Jadi ingin memberitahukan terjadi pukulan itu sementara. Apakah pukulan ini terjadi pada fa'il atau mengenai maf'ul, masalah nanti. Makanya bisa diibaratkan dengan waqa'a darbun. Falaisa bihadza tarkib syai'un min muta'alliqatin darbi. Ano hubungannya dengan fi'il, apakah pelaku atau yang dikenai pekerjaan itu tidak ada. Itu yang pertama. Watarotan, kadang watarotan yuridu fa'ilahu. Kadang ingin memberitahukan bahwa yang mukul itu fa'ilnya. Ya. Wa ya'ti bil fi'li sinai. Bil fi'li sinai itu apa? Fi'il buatan. Sinai ya. Ya, bil fi'li as-sinai. Melakukan, pokoknya melakukan itu fi'il sinai. Anak itu melakukan apa? Terserah, melakukan pukulan misalnya. Jadi pertama, qasdiyatul mutakallim memberitahukan bahwa telah terjadi pekerjaan. Waqa'a darbun. Sudah. Yang kedua, tarotan memberitahukan bahwa pukulan itu terbitnya dari fa'il. Tarotan. Cuma ingkana muta'addiyan, tapi kalau fi'ilnya muta'addi, fatarotan yaksidul ikhbar bil hadath fil maf'ul dunal fa'il. Nah ini kalau fi'ilnya muta'addi bisa memberitahukan sesuatu yang mendapatkan pukulan itu, bukan pemukulnya. Dunal fa'il fayu benaril maf'ul tarotan. Oleh karena itu kalau tidak dipentingkan siapa yang memukul, maka dimajhulkan. Majhul itu apa? Majhul itu fa'il yang dihilangkan, kemudian maf'ul didudukkan di tempatnya fa'il. Namanya bukan maf'ul lagi, naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma apa itu fa'iluhu dan sebagainya. Dunal fa'il. Fayubna lil maf'ul taratan. Wa taratan yuksadul ikhbar bil fa'il wa la yadhkuru maf'ulahu. Kadang-kadang sekalipun fi'ilnya muta'addi, darabal waladu, sing disebutkan cuma fa'ilnya aja, maf'ul bihi-nya tidak. Boleh, karena dalam bahasa Arab itu kalimat inti itu fi'il dengan fa'il. Maf'ulnya bisa tidak disebutkan sekalipun fi'ilnya itu muta'addi. Yuksadu bil ikbar, yuksadu al ikbar bil fa'il wa la yadhkuru maf'ulahu. Tidak disebutkan maf'ulnya. Wa huwa darbani, ada dua macam. Ahaduma ayak sudah isbat al makna lil fa'il au nafihi anu al itlaq min ghairi i'tibari umum wala khusus wala ta'alluqa biman waqa'a alaihi. Fal muta'addi hina idin kalazim fala yadhkuru maf'ulahu li alla yatawahhama sami' anal gharad al ikbar bi ta'alluqi bil maf'ul. Ya. Makanya tadi dikatakan juga fi'il dengan maf'ul itu seperti fi'il dengan fa'ilnya. Wa taratan yaksidul ikhbar bil fa'il wa la yadhkuru maf'ulahu. Kadang sekalipun fi'ilnya muta'addi hanya disebutkan fa'ilnya saja. Darabal waladu umum. Tidak ada muta'alliqatul fi'linya, tidak ada aspeknya. Wa huwa darbani akaduhuma ay yaqsida itsbatal makna lil fa'il aw nafyahu. Itsbatal makna lil fa'il aw nafyahu anhu al-itlaq. Maksudnya adalah bisa memberikan sifat pada fa'il atau menafikan. Misalnya qamal waladu, saya memberitahukan bahwa pekerjaan bangun itu terjadi pada
pada anak, atau itu isbat namanya. Bisa juga nafyu, menafikan bangun pada anak. Kalau saya katakan maqama al-walad, jadi bisa isbat, bisa nafyu. Min ghairi i'tibari umum wala khusus. Ya, nah, bahasanya Tamam Hasan ada aspeknya. Kalau tidak diberi aspek itu berarti umum, kalau diberi aspek berarti khusus. Dorobal waladu kalban. Nek dorobal waladu umum. Tapi kalau sudah dorobal waladu kalban berarti khusus sudah. Yang dipukul itu anjing. Bisa dua. Wala ta'alluqa biman waqa alaihi. Tidak ada hubungannya dengan fa'il, siapa yang terjadi padanya. Fal muta'addi hina idzin kal lazim. Muta'addi itu koyok lazim, dalam umum soalnya. Fala yadhkuru maf'ulahu. Tidak disebutkan maf'ulnya. Apa? Li'alla yatawahhama as-sami'u annal ghadda al-ikhbar bi ta'alluqi bil maf'ul wala yuqaddaru hina idzin li'anna al-muqaddar kal madhkur. Mahada darbani. Apa kok gak disebut nama maf'ul ini? Li'alla yatawahhama as-sami'. Apa yatawahhama?